warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat terus belajarnya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Dini Handayani, mahasiswa UIN SMH Banten, semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, pada kesempatan ini saya meminta kepada teman-teman meminta waktunya sebentar untuk mengisi instrumen sosiometri. Oke teman-teman, sebelumnya sudah pernah tahu atau mendengar apa itu sosiometri? Nah, kalau misalkan belum, jadi sosiometri itu adalah sebuah metode untuk mengetahui atau mengukur hubungan sosial dalam suatu kelompok. Nah, misalnya itu untuk melihat siapa yang disukai atau tidak disukainya. Nah, dengan siapa seseorang yang sering berinteraksi. Nah, tujuannya itu agar kita bisa memahami dinamika sosial dalam kelompok yang lebih baik seperti keakraban dengan anggota atau siapa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pergaulan. Oke teman-teman. Di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya di sini akan langsung memberi lembaran-lembaran kepada teman-teman. Kepada teman-teman dimohon untuk mengisi dengan jujur dan menurut kepercayaan masing-masing saja. Sebelum mengisi, ada yang ingin ke kamar mandi tidak? Kalau misalkan ada yang ingin ke kamar mandi, saya kasih waktu 5 menit saja. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin ke kamar mandi, dimulai saja ya, saya bagikan kertasnya. Oke teman-teman, saya kasih waktu selama 30 menit untuk mengisi instrumen tersebut ya. Ini ya, bagi teman-teman. Oke, sudah 30 menit yang berlalu, semuanya sudah dikumpulkan kepada saya. Jawaban ini akan diberitahukan 2 minggu ke depan kepada guru BK kalian ya. Nah, oke. Kurang ya. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mengisi instrumen tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Itu pengolahan data. Sebelumnya tadi itu sebelum masuk ke sini di awal itu daftar dulu ya guys. Soalnya saya udah masuk ke sini duluan, jadi susah dibalikinnya. Jadi sebelumnya itu kita masuk ke database. Habis login tuh masuk ke database. Nanti kayak gini munculnya paparannya, langsung tercantum kayak gini. Kita langsung aja pencet database. Di sini ada instansi, tahun akademik, level kelas, dan peserta didik. Kita pencet aja nama instansi, klik. Nah, habis itu di sini ada nama sekolah, jenjangnya, sama kecamatannya. Nah, saya di sini itu nama sekolah, nanti kalian tulis nama sekolah kalian. Kalau di sini saya mengambil UIN SMA Banten karena saya sekolah di situ. Jenjangnya itu universitas. Nah, kalau misalkan kalian itu jenjangnya misalkan SMK, SMA, SD, sesuaiin aja. Nah, kecamatannya itu kecamatan apa? Misalkan kalian kecamatan Ciceri, nanti tulis di sini Ciceri. Nah, habis itu selanjutnya ada tahun akademik. Nah, tahun akademik ini di sini itu kalian mengisi seperti tadi, sekolah, tahun akademik, mulai belajarnya, berakhir semesternya kapan gitu ya. Nah, misalkan kalian mau mengedit atau mau itu, kalian tinggal ditambahkan data. Nah, di sini ditambahkan data itu kalian bisa
nulis nama sekolah kalian, tahun akademik semester kalian, mulai semester, berakhir semester kapan. Nanti kalian klik simpan. Nah, di sini ada klik simpan, nanti otomatis disimpan, ada tulisan oke. Nah, kalian bisa di situ. Selanjutnya ada level kelas. Nah, di sini itu level kelas itu sama seperti tadi, sekolah, grup kelas, nama kelas. Nah, kalau misalkan sekolah kalian misalkan SMK 1 Padarincang misal, nah nanti kalian tulis di sini SMK 1 Padarincang. Nah, grupnya itu grup apa? Berarti SMA atau SMK. Nah, nanti kelasnya atau IPS 2 gitu ya. Kalau misalkan kalian mau itu, kalian pencet tambah data aja. Nah, tambah data di sini juga kalian akan dipinta sekolah, grup kelas, nama kelas. Nanti contohnya akan muncul seperti yang tadi saya sudah isi. Nanti klik simpan, begitu ya teman-teman. Nah, habis itu kita pindah ke peserta didik. Nah, di sini kalian kalau misalkan teman-teman, di sini ada juga sekolah seperti tadi ya, tahun akademiknya. Nah, misalkan kalian mau import data di situ, kalian kalau misalkan import data itu kayak kalian misalkan punya data, tapi datanya itu harus dari Excel. Nanti kalian import di bagian import data. Kalau misalkan kalian pakai yang manual, kalian bisa tambahkan data. Nah, tambahkan data di sini tuh kita pencet UIN SMA Banten, nah misalkan ya. Terus kelasnya itu tadi saya pakai sarjana BKI 5D karena emang saya universitas. Nah, tahun akademiknya itu 2025 sampai 2026 karena itu adalah ganjil. Nah, nama lengkap pelajar. Misalkan nama lengkap belajarnya itu Nida. Misalkan ya. Jenis kelaminnya perempuan, disesuaikan aja sama teman-teman ya. Alamat email nggak usah diisi ya teman-teman. Status aktifnya pencet aktif, lalu simpan. Nah, lalu simpan seperti ini ya guys. Nah, habis itu setelah itu kita teman-teman, kita pergi ke bagian Absos ya. Di sini Absos itu ada setting sosiometri, atur pengguna dan laporan Absos. Nah, di sini kita pencet setting sosiometri. Nah, di sini itu ada identitas dan pertanyaan. Nah, kita ke pertanyaan dulu. Kalau misalkan teman-teman pengen ngedit, bisa klik warna hijau. Kalau pengen hapus, berarti kalian pencet yang nama hapus. Nah, di sini itu tadi kan pertanyaan ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa jumlah opsi kalian mau yang mana, berapa orang. Di sini kan karena saya 2 orang ya, berarti saya opsinya 2 orang. Nah, pertanyaan itu pilihlah 2 orang, pilihlah 2 orang dalam satu kelas gitu ya, yang paling disukai dan diberikan alasannya. Nah, nanti kalian di situ, habis itu kalian pindah ke detail angket. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Di sini nama angketnya itu kita pakai angket sosiometri favorable. Jumlah opsinya itu 2 opsi, yaitu 2 orang. Nah, di sini itu kita pakai bidang sosial dan belajar. Nah, bidang sosial itu pilihlah 2 orang teman di kelas yang paling senang diajak main siapa. Nah, yang kedua itu ada bidang belajar. Nah, pilihlah 2 orang teman di kelas yang paling senang diajak belajar siapa. Nah, habis itu kita tutup. Kalau misalkan teman-teman pengen ngedit gitu, atau ada yang salah atau ada yang typo, teman-teman bisa pencet warna hijau. Di situ kalian bisa ngedit. Kalau misalkan teman-teman mau ngapus, nanti teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ngapus, kalian bisa pencet ini apa namanya, tong sampah warna merah. Lanjut kita ke atur pengguna. Nah, atur pengguna ini
Di sini itu instansi dan kelas dan aktif. Nah, di sini tuh instansinya tuh INS sama Banten. Karena itu jenjang saya, kelasnya itu BKI 5D. Nah, aktifnya itu tanggal 30 Oktober sampai 6 November itu mulainya. Di sekalian kalau misalkan mau ngedit tinggal pencet warna hijau ya, guys. Nah, di sini tanggal awal atau tanggal akhirnya, karena nanti di sini kalian disuruh ngisi sekolah, kelas, tahun akademik, nanti disesuaikan aja ya sama teman-teman sekolahnya di mana. Nah, di sini ada angket tanggal awal dan berakhirnya kapan, statusnya itu aktif. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau itu tanggal awal dan akhirnya itu teman-teman mau kapan gitu ya dimulainya. Jadi teman-teman kalau misalkan itu teman-teman tambahkan data aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengisi, jadi gini desa pencet, tinggal diisi sama teman-teman. Nah, jadi nanti disesuaikan saja. Habis itu kita pergi ke laporan absen, yaitu yang terakhir. Di sini ada instansi, kelas, responden, dan hasil. Nah, di sini itu teman-teman bisa isi yang bagian responden. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah pada ngisi sebelum dari pengatur pengguna itu, nanti teman-teman kelihatan di sini siapa yang sudah ngisi dan yang belum. Nah, kalau ini kan kalau ini kan udah pada ngisi ya teman-teman. Karena kan jumlahnya ada 35. Nah, semuanya udah ada 35 orang. Nah, kalau misalkan kita kelihatan gitu ya teman-teman, status pengisiannya siapa yang belum dan siapa yang sudah mengerjakan. Nah, nanti kita karena itu sudah mengisi semua ya teman-teman ya, kita bisa melihat hasilnya itu dari download. Nah, download laporan absos, download, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, karena tadi ada 2 bidang sosial, nah sama aja ya guys, sama bidang belajar seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini akan membacakan hasil sosiometri di bagian bidang sosial. Nah, di sini itu di lingkaran ini yang di paling tengah itu paling terfavorit, yang di luar lingkaran ini yaitu yang terisolir. Nah, pada bidang sosial ini no urut 1 inisial AIA, jumlah yang memilihnya itu 0. Nah, no urut yang 2 inisial AL yang jumlah memilihnya itu 3. No urut 3 inisial ANA jumlah yang memilih itu 3. No urut 4 ASM jumlah yang memilihnya itu 1. No urut 5 AS jumlah memilihnya itu 1. Dan yang ke-6 AO inisial AO berjumlah 2. No urut 7 pada inisial DF jumlah yang memilihnya itu 2. Yang 8 inisial DAJ jumlah memilihnya itu 2. No urut 9 DK jumlah yang memilihnya itu 4. No urut 10 inisial DA jumlah memilihnya itu 4 juga. No urut 11 inisial DH jumlah memilihnya itu 1. No urut 12 inisial DRR jumlah memilih 1. No urut 13 PS memilih jumlah 6. 14 FNA jumlah memilih 3. No urut 15 HAI dengan jumlah 3. 16 IU jumlahnya itu 3. 17 inisial IS jumlah memilihnya itu 3.
Nomor urut 18 inisial IFN dengan memilih jumlah 4. Nomor urut 19 inisial MAN jumlahnya itu 5. 20 dengan inisial MIF dengan jumlah 5. Nomor urut 21 inisial MF dengan jumlah 5. Nomor urut 21 dengan inisial MF jumlah memilihnya itu 3. Nah, 22 dengan inisial NAP jumlahnya memilih 5. Nomor urut 23 dengan inisial NGN memilih jumlahnya 4. Nomor urut 24 dengan inisial N memilih 2. 25 dengan inisial PN memilih 2. 26 dengan inisial RRR jumlah yang memilihnya itu 2. Nomor urut 27 dengan inisial RW jumlah memilihnya itu 1. Nomor urut 28 inisial RS jumlah memilihnya itu adalah 6. Nomor urut 29 inisialnya itu RF jumlah yang memilihnya itu 1. Nomor 30 bidang sosialnya itu SM. Inisial SM jumlah yang memilihnya itu adalah 4. Nomor urut 31 dengan inisial SSD jumlah memilihnya itu 2. Nomor urut 32 dengan inisial SMAM dengan jumlah memilih 1. Nomor urut 33 inisial W jumlah memilihnya itu 1. Nomor urut 33 nomor urut 34 JN jumlah yang memilihnya adalah 0. 35 dengan inisial JN jumlah yang memilihnya adalah 1. Itu dari bidang sosial. Membacakan hasil dari bidang belajar. Yang dimana yang di tengah itu terfavorit, yang di luar lingkaran itu yang terisolir. Nah, keterangannya itu yang merah itu adalah laki-laki dan yang warna kuning itu adalah perempuan. Nomor urut 1 inisial ALA jumlah yang memilih adalah 0. Nomor urut 2 inisial AL jumlah memilihnya adalah 2. Nomor urut 3 dengan inisial ANA jumlah memilihnya adalah 2. Nomor urut 4 inisial ASM jumlah memilihnya adalah 4. Nomor urut 5 inisialnya itu AS jumlah memilihnya itu 3. Nomor urut 6 dengan inisial AO jumlah memilihnya itu adalah 5. Nomor urut 7 inisial DF dengan jumlah memilih 10. Nomor urut 8 dengan inisial DAJ jumlah memilihnya itu 16. Nomor urut 9 dengan inisial DK ya jumlah memilihnya 1. Nomor urut 10 inisialnya itu DA dengan yang memilih 2. Nomor urut 11 inisial DH jumlah memilihnya itu adalah 3. Nomor urut 12 inisial DRR itu jumlah memilihnya itu ada 3. Nomor urut 13 dengan inisial VS jumlah memilihnya itu 0. Nomor urut 14 dengan inisial VNA dengan jumlah 2. Nomor urut 15 HAI dengan jumlah 0 dengan jumlah 2. Nomor urut 16 IU dengan jumlah 0. Nomor urut 17 dengan inisial IS jumlahnya 3. Nomor urut 18 inisial IFN dengan jumlah 1. Nomor urut 19 MAN dengan jumlah 0. Nomor urut 20 MIF jumlah memilihnya itu 4. Nomor urut 21 dengan inisial MF memilih 0. 22 dengan inisial NAP memilih 4. 23 nomor urut 23 inisial NGN memilih jumlah 10. 24 dengan inisial N memilih 7. Nomor urut 25 dengan inisial PN memilih 0.
Nomor urut 26 inisial RR, jumlah pemilihnya 2. Nomor urut 27 inisial RW, jumlah pemilihnya 0. 28, nomor urut 28 dengan inisial RS, jumlah milihnya 5. Nomor urut 29 inisial RF, jumlah pemilihnya itu 3. Nomor urut 30 inisial SM, jumlah yang memilihnya 0. Nomor urut 31 dengan inisial SSD, jumlah yang memilihnya itu 0. Nomor urut 31, nomor urut 32 inisial SMAM dengan jumlah 3. Nomor urut 33 inisial W, jumlah memilihnya 2. Nomor urut 34 inisial JN, jumlah yang memilihnya itu 0. Nomor urut 35 inisial JN, jumlah yang memilihnya itu ada 3. Itu bidang dari belajar, hasil bidang belajar. Itu rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling tahun ajaran 2025 sampai 2026. Di sini ada berbagai aspek yaitu bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Di sini yaitu bidang layanan, yaitu ada pribadi dan belajar. Nah, tujuan layanan dari pribadi itu membantu mahasiswa mengenal diri, mengembangkan kepribadian yang positif, dan mampu mengelola emosi. Nah, selanjutnya itu ada strategi layanan, yaitu konseling individual, kelas PKI 5D, materinya itu tentang meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, metodenya itu storytelling, medianya itu jurnal harian atau lembar refleksi diri. Evaluasinya itu Laisek dan Leijapen. Selanjutnya yaitu ada bidang layanan belajar. Tujuan layanannya itu membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan sikap positif terhadap belajar. Strategi layanannya itu bimbingan kelompok. Kelasnya itu BKI 5D. Materinya itu tentang strategi mengatur manajemen waktu belajar. Metodenya itu diskusi. Medianya itu seminar, evaluasinya itu Laisek dan Laijab. Ini selanjutnya yaitu program semesteran bimbingan dan konseling tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Di sini ada berbagai aspek yaitu jenis kegiatan layanan, bidang bimbingan, pribadi, sosial, belajar dan karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, kelas, dan waktu. Nah, yang A persiapan. Nah, yang pertama itu ada pembagian tugas konselor. Nah, bidang bimbingannya itu sosial belajar, fungsi bimbingan dan konselingnya itu pengentasan, pemeliharaan, dan pencegahan. Tujuannya itu untuk memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling. Waktunya itu di bulan Agustus. Yang kedua itu ada asesmen kebutuhan. Nah, bidang bimbingannya itu sosial dan belajar juga. Fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemahaman. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi peserta didik di waktu bulan September. Dan yang ketiga itu ada menyusun program bimbingan dan konseling di bidang bimbingan sosial dan belajar juga. Fungsi bimbingan dan konseling itu pengembangan. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, waktunya itu di bulan September juga. Dan yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Bidang bimbingannya itu ada sosial dan belajar juga. Fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemeliharaan dan pencegahan. Tujuannya itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Waktunya itu di bulan September juga. Dan yang terakhir itu ada pengadaan saran atau prasarana bimbingan dan konseling. Nah, bidang bimbingannya juga itu ada sosial dan belajar. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu untuk pengembangan, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Waktunya itu di bulan September juga. Dan yang B itu ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan kelompok, di sini juga bidang bimbingannya itu belajar. Fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemahaman pengembangan. Nah, tujuannya itu untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan sikap positif terhadap belajar. Nah, di waktu bulan September juga.
Nah, selanjutnya itu ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nah, di sini juga bidang bimbingannya itu ada belajar dan sosial. Di sosial, kegiatannya itu yang pertama ada kegiatan tambahan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua ada pengembangan keprofesian konselor. Nah, ini itu bidang bimbingannya belajar dan sosial juga. Di waktu bulan September, dua-duanya di bulan September. Selanjutnya itu ada kegiatan bulanan bimbingan dan konseling tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Nah, di sini ada beberapa aspek. Di sini tuh ada komponen dan kegiatan layanan atau bulan. Bulannya itu ada bulan Agustus, September, Oktober, dan sebagainya. Di sini tuh komponen dan kegiatan layanannya itu yang itu ada persiapan. Yang pertama itu ada melakukan asesmen kebutuhan. Nah, di sini itu saya memilih bulan Agustus awal dan kedua. Dan yang selanjutnya itu ada mendapatkan dukungan kepala dan komitmen sekolah. Di sini itu saya mengambil bulan Agustus, minggu awal dan minggu kedua, dan bulan September dan bulan Oktober. Nah, di sini September itu dari awal sampai akhir, dan Oktober juga awal sampai akhir juga. Nah, di sini itu ada pelaksanaan layanan dasar. Di sini itu saya ngambil bimbingan kelompok. Nah, di sini tuh saya mengambil bulan September di awal. Nah, selanjutnya itu ada layanan responsif. Nah, di sini itu eh, di layanan responsif itu ada konsultasi. Konsultasinya itu saya diambil dari bulan Agustus minggu kedua. Di sini selanjutnya ada individual. Di sini konseling individual dan kelompok. Saya di sini mengambil bulan Agustus awal dan Agustus kedua. Dan itu yang selanjutnya ada konsultasi. Konsultasi berikutnya saya ambil bulan September minggu 1 dan minggu kedua. Selanjutnya ada akuntabilitas. Di sini ada eh, ada skripsi. Skripsinya itu di bulan Oktober ketiga dan bulan selanjutnya yaitu minggu 1 dan minggu kedua. Pembuatan laporannya itu terakhir itu bulan selanjutnya minggu 1 dan minggu kedua. Ada RPL atau disebut dengan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok. Nah, di mana di sini ada komponen layanan, yaitu layanan dasar, dan yang kedua itu ada bidang layanan. Di sini kita memakai bidang belajar. Fungsi layanannya pengembangan. Tujuannya itu membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan sikap positif terhadap belajar. Nah, topiknya itu di sini itu saya mengambil strategi mengatur manajemen waktu belajar. Nah, dan yang di sini tuh ada sasaran layanan. Nah, sasaran layanan itu yaitu mahasiswa BKI kelas D. Nah, di situ ada metode dan teknik. Nah, metode dan tekniknya itu memakai diskusi. Waktunya itu 1 kali 45 menit. Ada media atau alat. Alat media atau alatnya itu memakai seminar, laptop, proyektor, dan papan tulis. Nah, tanggal pelaksananya itu 25 Oktober 2025. Nah, sumber bacaannya itu dari internet. Nah, uraian kegiatannya itu di sini ada tahap awal. Tahap awal itu ada pernyataan tujuan. Nah, di mana itu guru bimbingan dan konseling atau konselor menyapa peserta
atau konseling dengan kalimat yang membuat mahasiswa bersemangat gitu. Dan yang kedua itu ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan tentang tujuan bimbingan yaitu sesuai dengan tujuan khusus yang akan dicapai meliputi aspek kognitif dan psikomotor. Nah, di sini selanjutnya ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, pembentukan kelompok. Nah, di sini itu maksudnya di ini tuh menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan bimbingan. Nah, apabila menggunakan teknik yang sudah dipilih, maka guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu menjelaskan gitu. Eh, Perlu menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab mahasiswa. Terus, eh, ada juga guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan kembali secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab peserta dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya itu ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan mahasiswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Nah, di sini tuh ada guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan para peserta untuk melaksanakan tugasnya. Nah, di sini juga nah setelah itu, setelah semua peserta menyatakan siap, kemudian guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai masuk ke tahap kerja. Nah, yang kedua itu ada tahap kerja. Tahap kerja yaitu proses atau kegiatan yang dialami peserta atau mahasiswa dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknis tertentu. Nah, jadi di tahap kerja itu uraian ini berisi tentang pelaksanaan tahapan kegiatan peserta sebagai operasionalisasi teknik dalam capai tujuan. Nah, pada tahap ini guru bimbingan dan konseling atau konselor gitu harus memastikan keselarasan antara tujuan yang akan dicapai, metode yang dipilih dengan materi yang digunakan. Eh, Selanjutnya itu ada eh, refleksi identifikasi. Nah, uraian ini berisi kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam mengidentifikasi respon anggota kelompok melalui pertanyaan yang mengungkapkan pengalaman peserta tentang apa yang terjadi pada saat mengikuti kegiatan, pertanyaan-pertanyaan pada refleksi identifikasi, terus mengacu kepada pengukuran pencapaian, apa yang diketahui atau pengenalan. Nah, yang kedua itu ada refleksi analisis. Nah, di mana uraian ini berisi kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam mengajak konseling untuk menganalisis dan memikirkan sebab-sebab mengapa mereka menunjukkan perilaku tertentu dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada eh, refleksi generalisasi uraian ini berisi kegiatan guru, bimbingan, dan konseling atau konselor eh, untuk mengajak peserta membuat rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku yang dianggap sebagai kelemahan dirinya. Selanjutnya, guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajukan pertanyaan tentang rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku sebagai tanda peserta didik. Sebagai peserta didik, memiliki kesadaran untuk merubahnya. Nah, selanjutnya itu ada tahap pengakhiran. Selanjutnya itu ada tahap pengakhiran. Nah, di sini tuh menutup kegiatan dan tindak lanjut. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta dalam suatu kerja kelompok. Dan yang B itu ada merencanakan tindak lanjut yaitu mengembangkan aspek kerjasamanya. Dan yang C itu ada akhir dari tahap ini adalah menutup kegiatan layanan secara simpatik. Dan yang terakhir itu ada evaluasi.
Ada evaluasi, di mana yang pertama itu ada evaluasi Laisek dan Laijapen. Nah, di sini yang A itu evaluasi Laisek atau layanan segera dan layanan Japen adalah layanan jangka panjang yang dimana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan bimbingan kelompok ini mencapai tujuannya. Nah, evaluasi Laiseknya itu dilakukan setelah layanan selesai untuk melihat reaksi, nah, pemahaman dan manfaat langsung yang dirasakan oleh mahasiswa gitu. Sementara Laijapen ini evaluasi yang dilakukan beberapa waktu setelah layanan untuk menilai keberlanjutan hasil, perubahan sikap, dan penerapan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu, kedua jenis evaluasi ini penting gitu untuk guru BK dapat mengetahui efektivitas layanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi serta menjadi dasar layanan meningkatkan kualitas layanan berikutnya. Yang kedua itu di sini memakai evaluasi Laisek dan Laijap juga. Yang A ini evaluasi Laisek dan Laijapang dilakukan untuk menilai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi Laisek dilakukan segera setelah layanan selesai gitu, untuk melihat efektivitas dan manfaat layanan secara langsung serta respon peserta. Dan yang B itu ada, sedangkan evaluasi Laijapeng itu dilakukan beberapa waktu setelah layanan untuk menilai apakah perubahan positif yang diharapkan tetap bertahan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kedua evaluasi ini penting banget untuk guru BK agar dapat mengetahui hasil layanan yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekaligus menjadi dasar perbaikan dan pengembangan layanan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.